Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Variananda dengan NIM 2045069, Prodi Pendidikan Geografi. Pada matkul Geografi Sosial ini yang dosen pengampunya Bu Mentari Dim Pertiwi MPD pada sesi kelas hari Rabu jam 10.40 sampai 12.20. Di sini saya ditugaskan yaitu membuat video presentasi mengenai pelajaran The Home pada matkul kuliah yaitu The Home. The Home, di dalam The Home ini terdapat 7 materi, yaitu yang pertama 1 rumah, 2 desain perumahan, 3 arti rumah, 4 pengalaman rumah, 5 moral ekonomi rumah tangga, 6 aturan rumah atau negosiasi ruang dan waktu, serta yang ketujuh yaitu tunawisma. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu rumah. Rumah bukan sekedar struktur 3 dimensi atau tempat berlindung, namun juga merupakan matriks hubungan sosial yang secara khusus dihargai sebagai tempat hubungan keluarga yang heteroseksual dan memiliki makna yang simbolis dan ideologis yang lebih luas, misalnya pada masa yang krisis. Gambaran simbolik rumah dan tanah air Perang Dunia Kedua digunakan untuk memobilisasi dukungan bagi upaya perang. Secara tradisional, rumah dibangun sebagai ruang pribadi yang bertentangan dengan ruang publik di dunia kerja. Sebuah pemahaman yang diartikulasikan dalam pembangunan perumahan pinggiran kota pasca perang, contohnya yang ada di Amerika Utara dan Eropa. Oleh karena itu, ruang ini umumnya dianggap sebagai ruang yang aman, penuh kasih sayang dan positif. Seperti kita tinggal di dalam rumah yang ada dalam satu keluarga. Lalu yaitu desain perumahan. Di dalam desain perumahan ini, yaitu kita tuh cenderung menganggap remeh rumah. Namun rumah bukan sekedar wadah netral bagi hubungan sosial kita. Mereka dirancang dan dibangun oleh manusia. Dengan demikian, merupakan hasil dari masyarakat yang memproduksinya. Pada tahun 1970-an dan 90-an, 1980-an, para arsitek atau perencana dan ahli geografi feminis, yaitu yang dikatakan oleh Werke L. 1980 dan Hayden 1985, Matrix 1984, Women and Geography Study Group 1984, yang berpendapat bahwa bentuk fisik perumahan secara harfiah dapat dibaca sebagai peta struktur sosial dan nilai-nilai yang menghasilkannya. Seperti yang ditulis oleh Joy Boyce saat ini, yaitu arsitektur tampaknya membuat representasi fisik dari hubungan sosial. Dalam cara ini mengatur manusia dalam ruang. Hal ini dilakukan secara baik, simbolis melalui gambaran dan kesesuaian tempat untuk aktivitas tertentu. Dalam kenyataannya melalui batas-batas fisik dan hubungan spasial yang dibuat antar aktivitas. Secara khusus, penulis feminis mengamati bahwa desain perumahan ini mengandung gagasan tentang tempat yang tepat bagi wanita. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa karena lingkungan yang dibangun dapat mengandung mana-mananya, tentang apa yang termasuk aktivitas pribadi dan apa yang itu yang publik. Dan untuk siapa serta perilaku apa yang pantas untuk laki-laki dan perempuan pada lokasi tertentu. Hal ini dapat bersifat membatasi, terutama pada wanita. Dengan cara ini, para akademis feminis berargumen bahwa lingkungan binaan berkontribusi dalam melanggengkan masyarakat patriarki yang menghasilkan lingkungan tersebut. Makanya di dalam materi ini desain perumahan ini sangat berhubungan penting dan kayak pasti semuanya berhubungan. Lalu yang ketiga ada arti rumah. Rumah bukan hanya sekedar lokasi fisik, tetapi juga matriks hubungan yang sosial. Itu adalah lokasi di mana
kehidupan rutin kita sehari-hari dimainkan. Tidak mengherankan jika rumah kita tuh mungkin lebih banyak dibandingkan lokasi geografis lainnya, memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap waktu, sumber daya, dan emosi kita. Di masyarakat makmur, seperti di sebagian besar negara lain, lebih dari 10 waktu terjaga dihabiskan oleh di rumah atau di dekat rumah. Lebih dari sepertiga modal diinvestasikan di sana. Lebih dari dihitung, sepertiga pekerjaan dilakukan di sana. Tergantung apa yang Anda pilih untuk dihitung seperti barang, sebagai barang. Sebagian besar dari seluruh barang diproduksi di sana. Dan bahkan lebih banyak lagi yang dinikmati di sana. Lebih dari 3/4 makanan di sana. Perempat makanan, kehidupan sosial, waktu luang, dan rekreasi yang terjadi di sana. Yang terpenting, masyarakat diproduksi di sana dan dibekahi dengan nilai-nilai dan kapasitas yang akan menentukan sebagian besar kualitas kehidupan sosial dan pemerintah mereka di luar rumah. Jadi, kayak arti rumah itu sangatlah penting sehingga nanti kita untuk berhubungan dengan dunia luar itu, kita sudah memahami, tapi emang sebagian besar kayak kerja kita tuh banyak di rumah, semua sosialisasi banyak di rumah, tapi setelah di luar kita akan mempelajari lagi lebih banyak dan lebih akurat lagi. Lalu yang keempat, pengalaman di rumah. Pengalaman di rumah ini merupakan pengalaman yang nyata masyarakat di rumah. Tidak selalu sesuai dengan makna idealnya. Rumah bukan sekedar sebuah memungkinkan lokasi sosial dan fisik, hal ini juga dapat menjadi kendala. Dengan demikian, arti rumah mungkin berbeda. Individu di dalam rumah dan antar rumah tangga yang berbeda. Pengalaman aktual masyarakat di rumah tidak selalu sesuai dengan makna yang diidealkan. Dan beberapa makna yang dihargai tidak selalu dirasakan secara positif. Rumah dapat menjadi tempat penindasan dan bahaya dibandingkan tempat berlindung, dan dapat menjadi tempat yang bekerja dibanding ruang relaksasi. Rumah dapat menjadi tempat terjadinya subversi dan perlawanan serta merupakan tempat di mana hal itu akan terjadi. Mungkin untuk membangun politik perlawanan atau bagaimana sebuah rumah dialami bergantung pada siapa yang mempunyai kekuasaan untuk menentukan bagaimana ruang rumah dan hubungan sosial di dalamnya yang dihasilkan. Jadi kayak kalau misalnya nih kita ngeliat perilaku manusia, kayak perilaku anak-anak, pasti kayak kalau kita ngeliat anak SD nih, perilakunya ada yang jelek, ada yang positif, itu berarti tergantung gimana tuh seorang anak ada pengalamannya di rumah dia sendiri, sehingga kadang ada anak tuh yang kayak apa yang yang dapatkan di rumah bakalan dia bawa ke dunia luar, bahkan ada yang tidak, tapi sebaiknya banyak yang positif ya. Lalu ada moral ekonomi di rumah tangga, yaitu rumah adalah fokus dan poros konsumsi. Rumah tidak hanya menjadi objek konsumsi, namun juga merupakan wadah di mana banyak konsumsi berlangsung. Anggota rumah tangga yang membeli barang-barang domestik, barang-barang tersebut berpindah dari ruang publik, tempat-tempat barang tersebut diproduksi ke dalam rumah, di mana barang-barang tersebut menjadi bagian dari dinamika kehidupan rumah tangga sehari-hari. Di sini mereka didomestikan dalam konteks hubungan sosial tertentu dari masing-masing. Rumah tangga yang memanfaatkan biografi, sejarah, politik, dan kepercayaan mereka sendiri itu untuk membangun makna ekonomi pribadi. Menurut Roger Silverstone dan Eric Hills dan David Morley, pada tahun 1992 itu mengidentifikasi 4 proses yang melaluinya. Hal ini terjadi karena adanya apresiasi,
penggabungan objektifikasi. Pertama, objek yang diambil alih itu diambil alih oleh individu atau rumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan antar anggota rumah tangga yang berbeda yang diberikan pada benda-benda di rumah. Dengan cara ini mungkin berbeda dengan makna yang diberikan pada benda-benda di ruang publik. Jadi, tanpa adanya moral ekonomi di rumah tangga, sesuatu yang di luar itu tidak akan terjadi. Kayak kita itu kan dibekali dengan moral. Kalau kita tidak ada mempunyai moral, gimana kita akan menghadapi dunia luar? Baiklah, seperti itu. Selanjutnya, ada 6 aturan rumah. Aturan rumah, negasi, dan ruang dan waktu. Peraturan rumah mengartikulasi nilai dan makna suatu benda. Namun, peraturan tersebut juga merupakan bagian dari sistem kepercayaan yang lebih luas. Misalnya saja nih, meskipun ada beberapa aturan yang bersifat khusus, untuk masing-masing rumah tangga, aturan lainnya lebih bersifat universal dalam masyarakat barat kontemporer. Ketegangan dalam rumah tangga seputar peraturan rumah tangga dan penggunaan ruang yang berbeda mewakili konflik antar keinginan orang dewasa untuk membangun ketertiban, keteraturan, dan batasan-batasan rumah tangga yang kuat, dan preferensi anak-anak terhadap ketidakteraturan dan batas-batas yang lemah. Bukan hanya penggunaan ruang rumah tangga oleh anak-anak saja, tapi yang menjadi subjek itu adalah peraturan rumah. Jangkauan ruang anak-anak di luar rumah juga selalu menjadi sumber negosiasi antar orang tua dan anak mereka di dalam rumah tangga. Jadi aturan rumah ini ada negosiasi dan ruang dan waktu itu tidak berkonsep kepada anak-anak saja, tapi kepada semua anggota yang ada di dalamnya. Lalu ada materi yang ketujuh yaitu tunawisma. Definisi akademis awalnya tentang tunawisma menekankan tidak adanya tempat untuk tidur dan menerima surat serta apa yang disebut itu disafiliasi sosial. Baru-baru ini fokusnya telah beralih kesadaran bahwa ada sebuah kesinambungan antara tinggal di rumah dan menjadi tunawisma, di mana orang-orang yang tinggal di akomodasi sementara tidak aman atau secara fisik di bawah standar berada di antara kedua ekstrem ini. Itu menurut Kak Venes 1992. Dalam kebanyakan kasus tunawisma, bagaimanapun juga merupakan keadaan sementara dan bukan kondisi permanen tunawisma resmi, yaitu orang-orang yang ditetapkan sebagai tunawisma oleh negara dan telah memiliki yang diajukannya untuk perumahan. Tunawisma tunggal adalah mereka yang tidak mempunyai hak atas perumahan, yaitu menurut undang-undang, namun akhirnya tinggal di jalanan atau di tempat penampungan tunawisma. Sering dianggap sebagai masalah perkotaan karena jumlah tunawisma lebih banyak dan lebih terlihat di perkotaan. Karena jumlah tunawisma lebih banyak dan lebih terlihat di perkotaan, itu merupakan menjadi masalah di daerah pedesaan. Penggambaran gaya hidup pedesaan di Inggris contohnya dan di Amerika itu keduanya berkontribusi dalam mengaburkan besarnya kemiskinan di pedesaan dan permasalahan sosial di pedesaan. Jadi kalau misalnya nih di sekitar Anda ada orang yang tunawisma, sebaiknya kayak dikasih dia wadah untuk tempat dia bisa berkontribusi atau bersosialisasi. Jangan kayak tunawisma tuh kayak diasingkan, itu kan menurut saya. Jadi kalau kesimpulannya yang saya dapat dari tadi itu, kalau tunawisma itu merupakan hal yang patut kita lihat banget, kita teliti banget, agar kayak orang-orang tunawisma ini sama mendapatkan perlakuan yang baik. Gitu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you.